Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi bersama Pak Fauzi di kesempatan pagi ini, yaitu Carpe Time, yang akan menyampaikan satu kisah yang menginspirasi dan membuat anak-anak hebat lebih semangat lagi untuk menjalani hidupnya. Judul kisah dari cerita pagi ini adalah komentar lukisan. Dikisahkan ada seorang pelukis yang dikenal luas karena kehalusannya, ketelitiannya, dan juga keindahan lukisannya, serta sifatnya yang sangat memperhatikan detail objek yang digambarnya. Karena kehebatannya tersebut, pesanan lukisannya tidak pernah berhenti. Para kolektor maupun pecinta barang-barang seni sampai harus rela menunggu untuk mendapatkan karya-karyanya. Suatu hari, setelah menyelesaikan sebuah lukisan, si pelukis merasa sangat puas dengan hasil lukisannya kali ini. Menurut pandangannya, lukisan itu sudah sangat sempurna. Melihat hasil tersebut, dia pun bermaksudlah mengadakan pameran lukisan. Dia ingin agar orang-orang dapat menikmati serta mengagumi keindahannya. Saat pameran, si pelukis meletakkan sebuah buku di dekat lukisan karyanya dengan keterangan sebagai berikut. Yang terhormat, para pecinta dan penikmat seni, setelah melihat dan menikmati lukisan ini, silahkan isi di buku ini komentar Anda tentang kelemahan dan kekurangannya. Terima kasih atas waktu dan komentar Anda. Begitulah tulisan pesan yang ada di dalam buku itu. Pengunjung silih berganti mengisi buku itu. Setelah beberapa hari, si pelukis pun membaca buku berisi komentar pengunjung pameran dan dia merasa sangat kecewa dengan banyaknya catatan kelemahan yang dituliskannya. Orang-orang ini memang tidak mengerti seni dan indahnya lukisan dan karya seni. Dalam hati, dia tetap yakin bahwa lukisannya itu sangat bagus. Maka untuk itu, dia ingin menguji sekali lagi komentar orang lain, tetapi dengan metode yang berbeda. Dia pun membuatlah pameran yang sama sekali lagi, tetapi di tempat yang berbeda. Kali ini pun disertai buku untuk diisi oleh pengunjung, tetapi bukan untuk dimintai komentar kelemahan atau kekurangannya seperti pameran yang pertama tadi. Namun catatan di situ diberikan komentar tentang kekuatan dan keindahan lukisan itu. Setelah beberapa hari, si pelukis pun kembali membaca buku komentar pengunjung dan dia tersenyum lebar, senang setelah membacanya. Jika pengunjung yang terdahulu mengkritik dan melihat kelemahan, sedangkan pengunjung yang belakangan memberi komentar dengan memuji dan mengagumi lukisan yang sama, dan kebanyakan poin-poin yang dikritik waktu itu sekarang justru terbalik, malah dipuji-puji. Dari dua pameran lukisan, si pelukis mendapat sebuah kesadaran bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Apapun yang kita kerjakan, sehebat dan sesempurna menurut keyakinan kita, ternyata di mata orang lain ada saja kelemahan, kekurangan, dan kritikannya. Namun sebaliknya, jangan berkecil hati. Pasti ada juga yang bakal memuji dan menyukainya. Karena itu, tidak perlu membuang energi dengan marah, berkecil hati terhadap komentar orang lain. Asalkan kita mengerjakan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, serta dilandasi niat yang baik. Itulah persembahan terbaik bagi diri kita sendiri. Anak-anak hebat,
Memang di kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Setuju ya? Apa yang kita pikirkan dan yang kita yakini maupun apa yang kita kerjakan dan yang akan kita hasilkan selalu saja terjadi pro dan kontra. Artinya ada yang suka dan ada yang tidak suka. Seperti pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak atau nobody perfect. Sejatinya, dalam setiap keindahan pasti ada kekurangan, entah disadari ataupun tidak. Untuk itu, mari anak-anak hebat, kita lebih terbuka untuk menyadari bahwa kesempurnaan adalah keniscayaan. Tetapi menuju kesempurnaan harus selalu kita upayakan dan dimulai. Tidak akan ada kesempurnaan kalau tidak ada permulaan. So, lakukan dari sekarang yang terbaik. Jangan menunggu lama. Jangan menunggu negosiasi, tapi eksekusi. Oleh karena itu, kita perlu mengarahkan pandangan untuk memaknai apa yang kita hadapi dengan cara lebih terbuka. Sebuah karya jika hanya dicari cacatnya, sebuah produk, sebuah kreativitas, sebuah inovasi, jika hanya dicari kekurangannya, pasti keindahannya yang tampak di depan mata itu menjadi sia-sia. Sebaliknya, sebuah kekurangan dalam karya atau produk, jika dilihat nilai positifnya, akan memunculkan keindahan juga. Maka, perluas sudut pandang pola berpikir kita. Sebab, kalau kita bersikukuh bahwa sesuatu yang kita miliki dan kita yakini itulah yang benar adanya, maka memungkinkan lahirnya masalah baru, konflik, dan kesenjangan. Sehingga kita tidak bahagia. Namun, jika kita mampu menghargai setiap perbedaan sebagai hak asasi setiap insan, maka akan timbul keselarasan dan keharmonisan yang akan mengantar kita menuju bahagia. Anak-anak hebat, mari bersama kita biasakan untuk menghargai pendapat dan masukan dari orang lain, sehingga jalan menuju kebaikan dan kesuksesan pasti selalu terbuka. Dan dengan hidup penuh toleransi sedemikian rupa, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita bergaul, pasti ada tempat yang nyaman dan damai untuk kita. Anak-anak hebat, semoga kisah di pagi hari ini membangkitkan semangat kita dan juga mendapatkan inspirasi yang baru dan dapat melaksanakan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.